Halo, berjumpa dengan saya, Kathy Wenas. Topik kali ini adalah mengapa banyak perkawinan yang tidak bahagia. Saya akan bahas beberapa poin saja, karena akan terlalu panjang video ini. Semua orang pasti berharap untuk menikah dan bahagia. Tetapi banyak yang tidak bahagia setelah menikah. Padahal waktu pacaran semua kelihatannya mulus dan indah. Kenapa ya? Inilah beberapa alasannya. Nomor 1, salah memilih pasangan. Waktu pacaran tidak sadar bahwa banyak perbedaan di antara mereka. Yuk kita simak perbedaannya. Ternyata adalah nomor 1, karakter. Perbedaan ini banyak yang membuat perkawinan tidak bahagia. Misalnya, suami seorang yang pemarah, tidak suka bergaul, atau tidak ramah, egois, sedangkan sang istri seorang yang ramah, senang bergaul, dan murah hati. Sikap kasar atau pemarah dari suami akan membuat istri jadi sedih atau terluka untuk jangka yang panjang. Apalagi kalau suaminya tidak mau minta maaf. Selanjutnya, latar belakang keluarga atau didikan dari orang tua. Jika pasangan dari keluarga yang dididik secara keras, sering dipukul atau di-abuse, otomatis perilaku ini akan dibawa ke dalam perkawinannya. Selanjutnya, tujuan hidup yang berbeda. Jika tujuan hidup suami dan istri berbeda, juga akan memicu perselisihan. Misalnya suaminya hanya senang bekerja hingga larut malam, sedangkan hobi istrinya di rumah menyediakan kebutuhan suaminya. Atau istrinya senang berbisnis untuk tujuan sosial, untuk membantu orang-orang yang prihatin keadaannya, sedangkan suaminya tidak peduli untuk urusan sosial. Ada juga yang istrinya suka pamer, hobinya pesta pora, sedangkan suaminya senang hidup sederhana atau low profile. Selanjutnya, perbedaan status sosial dan pendidikan. Pasangan ini tidak bisa berkomunikasi dengan lancar kalau salah satu pasangan tidak selevel dalam pendidikan dan status sosial. Selanjutnya, perbedaan pribadi. Misalnya si istri seorang yang hangat, suka bicara terus terang, romantis, dan ekspresif. Sedangkan suaminya seorang yang kaku, tidak pernah memuji, atau tidak bisa bicara heart to heart. Perbedaan ini akan membuat hubungan jadi dingin. Nomor 2, menikah dengan tergesa-gesa. Tindakan ini juga akan memicu ketidakbahagiaan karena keduanya masih belum kenal secara mendalam. Setelah menikah, baru ketahuan semua yang selama masa pacaran dirahasiakan. Misalnya, sang suami belum mapan dalam keuangan dan mengharapkan istrinya membantu dalam hal biaya rumah tangga. Masalah ini tidak dibicarakan waktu mereka masih pacaran. Dan setelah menikah, istrinya jadi syok dan keberatan kalau harus membantu financial rumah tangganya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Bisa juga tergesa-gesa karena nafsu berahi bukan cinta. Bisa juga karena patah hati lalu mau segera menikah dengan yang baru untuk mengobati sakit hatinya. Nomor 3, dari keluarga yang tidak harmonis. Kalau salah satu pasangan atau keduanya dari keluarga yang tidak harmonis dan lalu menikah, mereka akan membawa luka batin ke dalam pernikahannya. Misalnya, orang tua suami sering bertengkar dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Atau orang tuanya sering berkata dan bertindak kasar padanya. Kebiasaan ini akan dibawa di perkawinannya. Juga suami akan sulit menjadi suami yang bisa diajak bicara heart to heart dan mesra. Begitupun sebaliknya. Nomor 4, tidak punya figur bapak atau ibu yang baik.
Bagi suami yang tidak punya teladan dari bapaknya, akan sulit menjadi suami yang bisa mengayomi atau pelindung bagi keluarga. Sulit bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Apalagi kalau suami dibesarkan dari seorang ibu yang bekerja keras. Kebanyakan mengharapkan istri yang bekerja juga untuk menghidupi rumah tangganya. Begitupun istri, jika tidak mendapat figur ibu yang baik, akan sulit menjadi istri atau ibu yang teladan. Jadi suami dan istri yang tidak mendapat teladan dari orang tuanya, mereka akan menjadi seorang yang haus perhatian atau perlu pengakuan. Sehingga keduanya akan mengalami hubungan yang dingin. Nomor 5, ada affair atau pacar. Rumah tangga tidak akan bahagia kalau salah satu partner ada affair. Karena sang istri atau suami bisa merasakannya. Apalagi perkawinan adalah yang dipersatukan Tuhan. Dan pasti ada ikatan batin. Nomor 6, faktor karir, bisnis, dan lain-lain. Ternyata faktor stres dari kerjaan atau bisnis bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Misalnya ada banyak masalah di kantor dan pasangan pulang selalu membawa muka yang muram dan mudah marah sehingga tidak memberi suasana gembira. Nomor 7, perfeksionis. Menikah dengan seorang perfeksionis banyak yang tidak bahagia karena tipe orang ini mudah marah jika pasangannya melanggar aturan yang dibuatnya. Lebih sulit lagi kalau partnernya tipe orang yang gaul, santai dan sering merubah dekorasi di rumah atau jadwal makan keluarga dan lain-lain. Jadi bagaimana supaya kita bisa bertahan di perkawinan yang tidak bahagia? Memang sulit untuk bertahan di perkawinan yang tidak bahagia. Apalagi begitu banyak perbedaan karakter, pribadi, dan lain-lain. Perceraian juga bukan satu solusi. Sebaiknya keduanya mau berkonsultasi dengan konselor di bidang perkawinan. Kalau salah satu pasangan menolak untuk konsultasi atau tidak mau menyadari kesalahannya, sebaiknya bersabarlah bagi Anda yang sudah beriman dan dewasa karakternya. Berilah ruang untuk mengampuni pasangan yang telah menyakiti Anda. Kalau Anda sulit untuk memaafkan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Carilah teman yang baik dan hidup benar untuk diajak bicara supaya Anda tidak terlalu sedih kalau Anda tidak diperbolehkan bercerai karena agama, budaya, dan lain-lain. Sebaiknya carilah kegiatan atau hobi yang positif supaya Anda tidak fokus pada kesedihan dan bisa bahagia di tengah perkawinan yang semu. Kalau Anda seorang istri yang tidak dihargai suami, tetap kerjakanlah tugas Anda sebagai istri yang baik. Sebaliknya juga suami. Kalau Anda sudah berusaha yang terbaik, tetapi partner Anda yang tidak bahagia dan mau berpisah, jangan paksa untuk tetap bersatu. Berikan dia ruang untuk berpikir atau merenungkan. Semoga dengan perpisahan sementara, keduanya bisa bersatu kembali dan bahagia. Percayalah bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagi yang sudah bercerai, kalau kemauan pasangan yang tidak bahagia dengan Anda, sebaiknya Anda move on dan fokus kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan dan sukacita baru. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Salam dari saya dan sampai jumpa.